Perkenalkan, nama saya Ferry Maulana Dwi Prasetyo, mahasiswa PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi. Baik, saya mulai. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting dalam sebuah program. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Ia mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak di komputer, memungkinkan mereka bekerja sama secara efisien dan efektif. Artikel ini akan membahas berbagai fungsi dari sistem operasi, termasuk manajemen proses, manajemen memori, manajemen perangkat, sistem file, dan antarmuka pengguna. Sistem operasi adalah suatu program yang mengontrol eksekusi program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Baik, berikut fungsi sistem operasi di berbagai kegunaannya. Pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas dan layanan seperti editor dan debugger untuk membantu para pemogram dalam membuat program. Umumnya layanan ini berbentuk program utilitas yang sebenarnya ini bukan bagian dari sistem informasi, namun dapat diakses melalui sistem operasi. Eksekusi program. Beberapa diperlukan task untuk melakukan eksekusi sebuah program. Instruksi dan data harus dimuatkan ke dalam memori utama. Perangkat I/O dan file harus diinisialisasi dan sumber daya lainnya harus disiapkan. Sistem operasi menangani semua task tersebut untuk kepentingan pengguna. Selanjutnya yaitu akses perangkat I/O. Dalam hal files, kontrol harus mencakup pengertian yang tidak hanya sifat perangkat I/O saja, disk drive dan tape drive, namun juga format file yang terdapat pada media penyimpanan. Seperti di atas, sistem operasi sangat menjaga detailnya. Lebih lanjut, dalam sistem yang memiliki beberapa pengguna yang simultan, sistem operasi menyediakan mekanisme proteksi untuk mengontrol akses ke file. Selanjutnya yaitu deteksi error dan respons. Bermacam-macam error dapat terjadi pada sistem komputer. Error ini meliputi error hardware, internal, dan eksternal. Misalnya, memori atau kegagalan atau kesalahan fungsi perangkat, dan bermacam-macam error software seperti overflow, arithmetic, adanya usaha untuk mengakses lokasi memori yang terlarang. Selanjutnya yaitu fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama itu fungsi sistem operasi sebagai koordinator yang memberikan fasilitas sehingga segala aktivitas yang kompleks dapat dikerjakan ke dalam urutan yang benar. Nomor dua yaitu fungsi sistem operasi sebagai pengawal yang memegang kendali proses untuk melindungi file dan memberi batasan pada pembacaan, penulisan, eksekusi data, dan program. Yang ketiga yaitu fungsi sistem operasi sebagai penjaga gerbang yang akan menguasai siapa saja yang dapat masuk ke dalam sistem komputer. Yang keempat yaitu fungsi sistem operasi sebagai pengoptimal yang akan membuat schedule atas beberapa masukan pengguna, akses basis data, komputasi, keluaran, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang kelima yaitu fungsi sistem operasi sebagai akuntan yang menjaga perwaktuan CPU tetap berada di jalur yang benar, penggunaan memori, operasi I/O, penyimpanan pada disk, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu fungsi sistem operasi sebagai server yang memberikan pelayanan yang diperlukan pengguna seperti restrukturisasi directory file. Selanjutnya, untuk sistem operasi itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi open source dan sistem operasi closed source. Saya akan mulai dari sistem operasi open source. Yang pertama yaitu kode sumber terbuka. Kode sumber dari sistem operasi ini tersedia untuk umum, dapat diperoleh siapa saja, contohnya adalah Linux dan FreeBSD. Nomor 2 yaitu kolaborasi komunitas, dikembangkan oleh komunitas yang luas dan beragam yang berkontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan fitur pengguna dalam melaporkan bug, menyarankan fitur, dan bahkan mengembangkan kode. Nomor ketiga yaitu transparansi, karena kode sumbernya terbuka, pengguna dapat memeriksa dan memahami bagaimana sistem operasi bekerja, memastikan tidak ada kode berbahaya atau backdoor. Nomor 4 yaitu biaya rendah atau gratis. Sebagian besar sistem operasi open source dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Lisensi seperti GNU atau General Public License atau GPL memungkinkan pengguna bebas biaya. Nomor 5 atau yang terakhir yaitu fleksibilitas dan kustomisasi. Pengguna dapat menyesuaikan sistem operasi sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, termasuk modifikasi pada kernel, antarmuka, dan berbagai komponen lainnya. Selanjutnya yaitu sistem operasi closed source. Yang pertama adalah kode sumber tertutup. Kode sumber tidak tersedia untuk umum dan hanya dapat diakses, diubah, dan didistribusikan oleh pemilik atau pengembang resmi atau oleh developer yang membuatnya. Contohnya adalah Windows dan macOS. Nomor 2 yaitu pengembangan terpusat. Dikembangkan oleh tim pengembang internal dan perusahaannya memiliki kendali penuh atas pengembangan dan perbaikan sistem informasi, sistem operasi. Nomor 3 yaitu kurangnya transparansi.
Karena kode sumber tidak tersedia, pengguna tidak dapat meriksa bagaimana sistem operasi bekerja di tingkat kode, sehingga ada potensi risiko adanya kode berbahaya atau backdoor yang tidak diketahui. Nomor 4 yaitu lisensi dan biaya. Biasanya memerlukan pembelian lisensi untuk digunakan. Ada biaya yang terkait dengan pembelian, pembaruan, dan dukungan sistem operasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kustomisasi terbatas. Pengguna memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan sistem operasi. Kustomisasi biasanya dibatasi pada opsi yang disediakan oleh pengembang. Selanjutnya itu skema dasar sistem komputer. Perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. Pada abstraksi tingkat atas terdiri dari 4 komponen, yaitu pemroses atau prosesor berfungsi sebagai mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Yang kedua yaitu memori data, dibagi jadi dua, yaitu berfungsi untuk menyimpan data dan program, atau biasanya volatil, tidak dapat mempertahankan data dan program yang disimpan bila sumber daya energi listrik dihentikan. Yang ketiga yaitu perangkat masukan dan keluaran, berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal, yaitu perangkat penyimpan sekunder, perangkat komunikasi terminal, dan lain sebagainya. Nomor 4 yang terakhir yaitu interkoneksi antar komponen atau bus, adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan pemroses memori utama dan perangkat masukan atau keluaran. Di sini ada gambaran untuk bagaimana skema dasar sistem komputer bekerja. Selanjutnya, perangkat input, proses, output dalam sistem komputer. Yang pertama itu perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contoh perangkat input yaitu keyboard, mouse, scanner, microphone, joystick, dan webcam. Yang selanjutnya yaitu perangkat proses. Perangkat proses adalah komponen yang bertanggung jawab untuk memproses data yang dimasukkan ke dalam komputer dan mengendalikan semua operasi komputer. Contoh perangkat proses yaitu CPU, Central Processing Unit, GPU, Graphics Processing Unit, dan chipset, mengatur aliran data antar CPU, memori, dan perangkat lainnya. Selanjutnya itu perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan hasil dari pemrosesan data oleh komputer kepada pengguna. Contoh perangkat output adalah monitor, printer, speakers, projector, dan headphones. Yang keempat yaitu perangkat memori. Perangkat memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data sementara atau permanen. Contoh perangkat memori adalah RAM atau Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, hard drive atau HDD, solid state drive atau SSD, flash drive, dan memory card. Selanjutnya yaitu tahap awal instalasi pada Windows. Yang pertama yaitu di sini ada gambaran untuk proses instalasi Windows berdasarkan instalasi yang biasanya kita lakukan, yaitu yang pertama yaitu pilih Indonesia pada waktu dan format. Ini bisa disesuaikan untuk di mana Anda berada, seperti bahasa, keyboard input method, dan waktu, dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya, nah setelah kita selesai dengan proses yang sebelumnya, kita harus mulai dengan proses install now. Selanjutnya kita klik install now. Nah, di sini kita harus mengaktifasi Windows berdasarkan license key yang kita punya. Tapi di sini kita anggap kita tidak punya license key, jadi kita harus mengklik I don't have a product key agar bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, di sini banyak pilihan Windows. Kita bisa memilih Windows Home, Windows Home Education, Windows Pro, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita coba pilih untuk Windows Pro 64 bit. Kita klik next. Nah, di sini ada pengaturan dan pemberitahuan oleh Microsoft yang harus kita baca. Nah, ketika kita sudah membaca hampir sampai selesai, kita diharuskan untuk mengklik I accept the license terms, atau kita menerima peraturan yang Microsoft tentukan. Kita klik next. Nah, di sini ada dua pilihan untuk instalasi, upgrade atau custom. Upgrade ini biasanya untuk yang sudah menginstal Windows, jadi dia ingin mengupdate Windows-nya ke versi terbaru. Tapi karena kita di sini untuk memulai tahap awal instalasi, jadi kita klik custom, klik install Windows Only Advanced. Nah, di sini akan ada partisi yang harus kita pilih sebagai induk dari OS Windows yang akan kita install. Jadi di sini kita memilih mana yang harus di format, sehingga akan muncul tulisan drive unallocated space. Nah, ketika kita sudah selesai,
kita langsung membuat partisi. Eh, Partisi di sini bergantung pada ukuran partisi yang kita punya. Selanjutnya kita pilih dan kita next. Nah, di sini Windows akan langsung menginstal dan berjalan prosesnya sebagaimana mestinya, dan di sini kita hanya harus menunggu sekitar 30 sampai 60 menit hingga proses ini mencapai 10% dan akan merestart dengan sendirinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.